Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Betari Podcast. Saya Pak Nas selaku host Betari Podcast, dan di sebelah kanan saya ada Ketua Gelar Pembelajaran P5 yaitu Bapak Imam Ghazali. Sehat Bapak Imam? Alhamdulillah sehat Pak Nas. Alhamdulillah. Saya lihat Pak Imam ini sedang sibuk-sibuknya dan luar biasa dalam kesibukannya, terus mengedepankan prestasi sehingga kami guru-guru muda sangat terinspirasi dan terus berkarya Pak Imam. Ya. Terima kasih kepada Sobat Betari Podcast yang sudah subscribe, like, and share. Sekarang Betari Podcast sudah mencapai 1000 lebih subscriber. Podcast pada hari ini yaitu tentang gelar karya disampaikan oleh keynote speaker kita yaitu Bapak Imam. Sudah siap Pak Imam? Insya Allah. Sudah siap Pak ya? Ya. Sudah siap. Pak Imam akan memaparkan apa sih P5 itu dan sebagainya. Baik Pak Imam, apa sejatinya gelar karya P5 ini Pak? Ya, terima kasih Pak Nasir. Jadi gelar karya pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini adalah sebenarnya adalah satu paket dengan implementasi dari kurikulum Merdeka. Jadi karena sekolah kita itu adalah sekolah penggerak, dan sekolah penggerak ini adalah sudah melaksanakan kurikulum yang baru. Maka pembelajaran project itu adalah include salah satunya bentuk daripada implementasi dari kurikulum. Tapi sejatinya pembelajaran project itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Jadi pembelajaran project itu sudah kita kenal, terutama di Indonesia itu dikenal pada akhir abad ke-20 gitu. Cuma pembelajaran project ini jarang dipakai oleh para guru-guru kita karena memang sejatinya memang pembelajaran project itu sintaksnya itu adalah sangat rumit gitu. Tetapi sebenarnya itu menarik sekali kalau misalnya atau berkomitmen atau istiqomah dalam pembelajaran, menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran project ini adalah hasilnya yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena pembelajaran project itu sebenarnya adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, berbasis masalah yang dilakukan secara kolaboratif. Ya. Kemudian yang ketiga, satu implementasi dari bagaimana si anak ini bisa memecahkan masalah-masalah yang dijumpai di sekitar yang terdekat. Gitu. Jadi saya itu mengatakan pembelajaran project itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah yang dikerjakan secara kolaboratif, yang itu merupakan aplikasi dari ilmu, dasar-dasar keilmuan yang telah diterapkan di sekolah, di kelas. Nah, hasilnya itu pasti ada project gitu. Pasti ada project. Ya, project ini bisa benda, bisa berarti tak benda. Jadi kalau benda itu ya mungkin semacam bentuk produk barang begitu. Tapi kalau misalnya tak benda itu bisa berupa sebuah pertunjukan seperti itu.
Jadi tuh. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran proyek itu dipakai sebagai mengasesmen tata nilai. Tata nilai. Jadi yang di asesmen itu bukan produknya, tetapi ketika anak-anak itu adalah melakukan satu proses pembelajaran P5 itu. Jadi apa yang dinilai yaitu tata nilai yang berkaitan dengan bagaimana si anak itu mempunyai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tata nilai berbudi pekerti luhur, kemudian kemandirian, kemudian kreatif, kemudian kritis, kemudian berkebinekaan global, ya, kemudian yang dinilai gitu. Jadi pelajaran proyek itu sebenarnya kalau saya itu mengatakan ya sesuatu yang sangat menarik gitu. Artinya anak itu dihadapkan pada persoalan atau problem sehari-hari yang dijumpai di lingkungan terdekatnya. Nah, di sana anak itu dilatihkan atau dihadapkan untuk mengklarifikasi atau mengkategorikan fakta-fakta objektif, kemudian mengklarifikasikan fakta-fakta objektif, kemudian mensintesakan fakta-fakta objektif, gitu. Itu dihadapkan pada itu. Jadi anak itu difasilitasi bagaimana mereka itu selain berpikir kritis juga kreatif gitu. Selain itu juga membangun sikap kemandiriannya juga dilatih untuk bagaimana mereka itu saling bisa berterima meskipun dari yang berbeda atau dari pendapat yang mungkin mempunyai perbedaan begitu gitu. Tuh, nah di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu pembelajaran P5 pembelajaran proyek ini adalah sebenarnya adalah untuk mengukur sejauh mana anak-anak itu mempunyai satu profil sebagai pelajar yang mencerminkan jiwa Pancasila itu, profil pelajar Pancasila. Jadi menunjukkan sejauh mana mereka itu sebagai pelajar yang segala tindak tanduknya, segala perilakunya itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang di situ ada gotong royong, kolaboratif, kerjasama, kritis, kreatif, mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, serta berkebinekaan global. Jadi bisa dibilang karakter utamanya atau yang dibidik adalah karakter profil pelajar Pancasila. Ya, tata gitu nilai, ya, tata nilai nilai tentang itu Pak ya. Pak Imam, harus ada gelar karya P5 Pak Imam. Ya selain itu sebagai prasyarat ya yang mesti harus dilakukan ketika kita itu melakukan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selain itu yang terpenting itu sebenarnya tadi sudah saya katakan bahwa pembelajaran proyek itu sebenarnya ada pembelajaran yang itu dihadapkan pada dunia nyata gitu. Dunia nyata gitu. Jadi misalnya era sekarang ini dewasa ini kan bulan-bulan ini belakang ini kan misalnya cuaca mungkin sangat panas gitu ya. Terjadi kenapa terjadi cuaca begitu panas dan begitu sumuk gitu ya. Di studio ini aja rasanya sekarang ini luar biasa panasnya gitu Pak. Ya. Betul. Nah itu anak dihadapkan masalah itu, kenapa ya? Nah, ini masalah-masalah ini ditemukan oleh anak. Jadi sejatinya anak ini setelah dia itu baca lingkungan di sekitarnya itu, dia mungkin menemukan oh ini ada cuaca yang luar biasa yang sangat ekstrim gitu. Nah,
Kemudian kenapa kok terjadi cuaca yang begitu ekstrim itu, apa sebabnya? Gitu. Oh mungkin karena ada pemanasan global gitu. Loh mengapa terjadi pemanasan global? Oh karena zat rumah kaca yang membocorkan ozon gitu. Zat rumah kaca itu apa gitu? Terus dari mana dilahirkan? Oh karena salah satu dilahirkan karena tidak terkelolanya sampah dengan baik. Tidak terkelolanya sampah dengan baik akan menimbulkan zat metan, dan zat metan jika bereaksi akan menimbulkan zat rumah kaca, kemudian bisa menjebolkan ozon. Akhirnya kita klarifikasi apa benar salah satu sebabnya itu karena pengelolaan sampah yang tidak bijak oleh masyarakat kita. Betul, gitu. betul. Anak-anak dihadapkan pada kehidupan untuk mengklarifikasi bagaimana sih faktanya tata kelola sampah di masyarakat itu. Akhirnya anak-anak dilepas di kehidupan sehari-hari, disuruh wawancara dengan masyarakat. Seperti anak-anak kelas 5 itu untuk mengklarifikasi fakta-fakta objektifnya itu disuruh wawancara dengan para pedagang yang ada di lingkungan sekolah ini gitu. Ya. Selain itu juga diajak untuk wawancara mungkin dengan gurunya atau fasilitatornya begitu. Dan ternyata anak-anak menemukan fakta bahwa memang benar bahwa ternyata masyarakat itu urusan sampah itu tidak terkelola dengan baik gitu. Seperti penumpukan sampah ketika habis jualan tidak dipilah, tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah bayangkan kalau misalnya itu dilakukan oleh masyarakat Jombang, sak Jombang, lah numpuk ndak karu-karuan gitu, bagian gitu. Nah di situ lantas kemudian apa yang mesti harus dipecahkan? Mereka berdiskusi, memecahkan untuk mencari jalan solusi gitu, jalan solusi. Nah, salah satu solusinya adalah memanfaatkan sampah itu bagaimana menjadi sesuatu yang sangat berkah itu. Akhirnya muncul pembuatan ekoenzim begitu yang dari sampah organik. Kemudian muncul pembuatan lilin yang beraroma terapi yang berasal dari limbah minyak jantah, itu. Baik, Pak. Baik. Nah, itu. Jadi muncul kreativitas bagaimana memanfaatkan limbah minyak jelantah itu menjadi sabun pencuci gitu. Nah, hasilnya produk ini kemudian dipamerkan lewat unjuk gelar itu atau gelar karya P5 itu. Nah, untuk membangun sikap kemandiriannya bisa gimana ini kalau sudah barang sudah jadi gitu ya, akhirnya bisa dijual. Artinya kita sudah menanamkan dasar-dasar kewirausahaan kepada anak yang selanjutnya membentuk sikap kemandirian. Nah, bagaimana barang ini supaya laku? Maka perlu dikasih packaging yang bagus, dikasih cap, begitu kan? Betul, nah, makanya kita berkolaborasi pembelajarannya dengan guru IT ekstra, membuat cap untuk dilabelkan di barang buatannya itu gitu. Nah, terus kemudian bagaimana pemasarannya? Kita ajari anak-anak itu, kita fasilitasi anak-anak itu membuat poster iklan pemasaran gitu, kita pamerkan gitu. Habis pameran terakhir ada refleksi gitu. Demikian pula seperti anak-anak kelas 1. Anak-anak kelas 1 itu ada masalah yang ditemukan, masalahnya adalah di antara sekian anak itu tidak suka makan buah gitu. Tidak suka makan buah. Tidak suka makan buah dan anak kelas 1 itu. Nah, bagaimana sebabnya, kenapa gitu? Mereka diajari kenapa, mencari sebab gitu. Kenapa anak-anak tidak suka makan buah gitu ya.
oh mungkin ternyata mungkin buahnya itu ya itu aja gitu. Nah, kemudian dikenalkan masalah buah, dan masalah buah kan itu macam-macam buah gitu. Terus kemudian diajak mereka itu sejatinya buah ini bermanfaat enggak bagi tubuh gitu. Iya, iya. Oh, anak-anak diajak oleh guru-gurunya secara kolaboratif itu adalah mencari sumber-sumber. Oh ternyata buah itu ada mengandung vitamin. Nah vitamin ini gunanya untuk apa ya, gitu macam-macam. Sehingga dia itu akhirnya membuat bagaimana buah tidak dimakan seperti biasanya tapi dibikin supaya lebih menarik gitu. Betul. Di apa itu di eskul-kul. Ya di apa itu di eskul-kul ya. Itu istilahnya di eskul-kul itu. Saya nggak paham itu. Di eskul-kul itu apa maksudnya Iya, itu? eskul-kul yang lagi viral, Pak. Dibikin selai apa? Iya. Apa itu buah ya? Ya. Apa itu dicampur keju, mayones itu loh ya, ya itu ya. Seperti itu gitu. Jadi itu sebenarnya adalah berangkat dari masalah. Bagaimana masalahnya adalah ada sebagian anak atau sebagian besar anak yang tidak suka makan buah gitu loh. Kemudian caranya ya mengubah perilakunya, diajak untuk meneliti sejatinya buah itu bermanfaat enggak sih buat tubuh gitu. Nah kenapa kok gak suka? Oh mungkin karena tampilannya gak menarik misalnya. Biasanya diberi inilah pisang langsung dimakan gitu. Tapi pisang itu tidak dikelola gitu. Betul. Tidak dikelola dengan packaging yang baik, tidak dibikin makanan bentuk lain yang unik, yang lebih menarik. Yang lebih anak itu tertarik untuk makan begitu. Jadi seperti itu Pak Nasir. Ya. Implementasinya berbasis masalah itu. Baik. Seperti yang kelas 3 itu. Ya. Itu kan masalahnya itu anak-anak itu nggak senang makan sayur gitu. Oh kelas 4 Pak? Kelas 4 dah? Ya, kelas 4 maaf ya. Nggak suka makan sayur. Iya. Gitu. Akhirnya sama ibu gurunya diajak. Ini kan ada masalah ini kan ya. Betul. Anak tidak suka makan sayur gitu. Kenapa tidak suka makan sayur gitu? Apa sayur itu tidak berguna bagi tubuh gitu? Betul. Mereka terus diajak meneliti sayur. Cari referensi di sayuran itu ada apa saja sih zat-zatnya. Kemudian berguna atau enggak sih gitu. Akhirnya setelah tahu mereka diajak ke pasar. Nah, kemarin di Linggarjati ya kemarin itu diajak belajar mengenali sayur di supermarket itu ya itu gitu. Terus kemudian ditindaklanjuti menjadi satu produk sayur yang menanam sayur gitu ya. Artinya anak diajari keterampilan bercocok tanam ya. Yang itu selanjutnya itu melahirkan sifat kemandirian gitu. Kemudian setelah nanti panen sayurnya dijual. Di packaging ya, dikasih cap gitu. Bisa. Terus kemudian tadi itu kalau enggak salah pertemuan keberapa ya tadi itu 12 atau 13 itu 12. Tadi 12 ya. Memanfaatkan sayur untuk makanan. Nah, kebetulan tadi diajak masak buat mie ya. Mie gitu. Jadi memang pembelajaran proyek itu memakan waktu yang cukup panjang. Betul. Hampir 1 bulan gitu. Nah, demikian pula yang ekstra Pak Nasir. Oh iya. Yang ekstra itu juga diajak untuk membuat pembelajaran proyek gitu. Seperti nanti ada di ekstra itu ada pembelajaran proyek untuk melahirkan satu produk tentang cerita Panji, pertunjukan Panji begitu. Kenapa kok Panji gitu? Salahnya apa kok Panji gitu? Ya mungkin masalahnya dia menemukan anak-anak itu sudah tidak mengenal lagi cerita Panji. Oh iya. Enggak kenal lah, enggak kenal cerita Panji itu kayak apa gitu. Padahal
cerita Panji itu adalah memory of the birds yang sudah diakui oleh UNESCO gitu, yang patut untuk dilindungi dan dilestarikan. Tetapi anak-anak itu sudah tidak mengenal itu. Kebetulan temanya kan muatan lokal, Iya. ya tidak mengenal. Akhirnya untuk mengenalkannya itu guru ekstra saya itu membikinkan pembelajaran proyek untuk mengenalkan cerita Panji. Di cerita Panji itu kenapa kok begitu penting gitu untuk dilestarikan? Iya, Oh, karena dia menemukan akhirnya dari beberapa referensi yang dibacai, diskusi dengan pelatihnya, kemudian diskusi dengan guru-gurunya, diskusi dengan guru tamu, itu menemukan oh ternyata cerita Panji itu mempunyai satu semangat unifikasi, penyatuan, gitu. Luar biasa kan, Iya, gitu. keren sekali, Ya, Pak. akhirnya bagaimana membuat cerita Panji? Akhirnya berlatih cerita Berlatih. Panji. Dan dalam proses pelatihannya yang cukup panjang itu, mereka itu digembleng tentang kerja kerasnya, rasa tanggung jawabnya, kreativitasnya, kemudian kreasinya, gotong royongnya dan seterusnya. Ya, jadi pembelajaran P5 itu berangkat dari masalah, menemukan masalah sampai menjadi nilai yang ekonomis juga Pak Iman tadi. Iya, Kelas tidak 5. hanya Kalau tidak hanya ekonomis ya, ekonomis, tidak hanya tidak ekonomis hanya saja, Pak, ya. ekonomis, tapi bisa nilai sosial. Nilai sosial juga yang awal tadi tidak suka buah, oleh Bapak Ibu gurunya disulap menjadi suka buah dengan hal yang unik Pak ya. Ya. Ya, tadi juga ada yang nggak suka sayur, diajak belanja, akhirnya sampai menjadi produk-produk seperti pembuatan mie tadi Pak ya. Ya, jadi pembelajaran proyek itu memang pembelajaran yang sangat kompleks. Oh iya. Sangat kompleks Sangat kompleks. dan multidisipliner. Jadi melibatkan banyak keilmuan yang terlibat di situ, gitu. Jadi saya mengatakan pembelajaran proyek itu adalah pembelajaran yang membumi, bukan sementara kali ini kan anak-anak itu ya jangan sampai diajari sesuatu yang di atas awang-awang aja gitu loh. Tidak diajari tentang ilmu hidup. Oh gitu. iya, betul. Ilmu hidup itu adalah ilmu yang membumi. Ilmu hidup adalah Ilmu yang membumi gitu. Pelajaran proyek itu sejatinya itu Iya. mengajari anak tentang bagaimana mengaplikasikan dasar-dasar ilmu yang dimilikinya itu untuk diterapkan dalam kehidupan gitu. Tapi di dalam kurikulum Merdeka ini yang diasasemen tata nilainya. Tata nilainya. Nah, Betul. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mandiri. berbudi pekerti yang luhur, mandiri dan seterusnya, kreatif, kritis dan seterusnya itu Pak Profil Nasir. pelajarnya Pak ya. Iya. Sebelum- Bukan hasilnya. Iya, gitu. bukan hasilnya betul, tapi profil pelajar Pancasilanya Pak akan disuguhkan dalam Di unjuk gelar nanti. ya unjuk gelar P5. Iya, di unjuk gelar nanti kita akan memamerkan hasil produknya anak-anak dari pembelajaran P5 itu. Itu satu. Yang kedua juga menampilkan atau memamerkan produknya P5 dari guru-guru ekstra. Oh, dari guru-guru ekstra juga Pak ya berarti. Iya. Iya. Ada yang sinergi Pak Nasir. Oh, ada sinergi. Ya. Apa Pak itu? Jadi guru ekstra bersinergi dengan guru kelas. Oh, gitu. Ya. Iya, Seperti saya ini sinergi dengan guru ekstra, Ekstra, gitu. Ketika mengerjakan cerita Panji itu. Cerita Panji. Lah kebetulan kok waktu itu ada apa itu? Ya. Festival Panji se-Indonesia dalam rangka ASEAN Festival Panji itu. Maka sekalian dimanfaatkan untuk ikut itu gitu. Bentar Pak Imam. Kemarin biar publik, biar sahabat-sahabat Betari. Juara berapa Pak Imam kemarin itu? Kemarin itu penyaji terbaik Pak Nasir. Penyaji terbaik. Ya. Dari Kabupaten Jombang, Ya. kita termasuk penyaji Ya. dapat nominasi penyaji terbaik Pak Imam. Ya. Wah, sangat luar biasa. Adalah Kementerian Kementerian Dikbud dan Riset
Teknologi RI, jadi pusat Masya penyelenggaranya Allah. gitu. Jadi Keren. itu diikuti nasional Pak Nasir. Diikuti nasional Pak Iya, ya. iya. Wah, sangat luar biasa. Ini cerita Panji sudah mengikuti ASEAN ya Pak ya ini. Ya itu memang dalam rangka festival itu dalam rangka ASEAN Festival Panji. ASEAN Iya, Festival Panji. iya. Baik, baik Pak Imam. Pak Imam, apa tema gelar karya P5 ini? Temanya adalah apa ya? Bergerak Bergerak, merayakan ya, merdeka. merdeka belajar. Oke, bisa dikupas. Bergerak Ya. merayakan merdeka belajar. Merdeka belajar. Coba diulas sedikit Pak Imam tentang ini Pak. Ya sejatinya belajar itu sebenarnya kalau dikemas dengan baik itu Ya. adalah hal-hal bisa menyenangkan. Bisa menyenangkan. Ya, belajar itu sejatinya bisa menyenangkan. Baik, baik, baik. Belajar itu menyenangkan. Iya. Gitu. Tetapi menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan itu karena kan ada keterjajahan ya di jiwa-jiwa anak-anak kita itu, sehingga kalau disuruh sekolah itu malas, suruh belajar malas gitu ya. Persoalan bagaimana kita itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, menyenangkan. Aktif, kreatif, menyenangkan. Menyenangkan gitu. Jadi ya sejatinya belajar itu menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Kan itu satu. Yang kedua, sejatinya belajar itu adalah memerdekakan. Memerdekakan. Memerdekakan manusia dari apa? Ya dari macam-macam. Dari kebodohan. Iya. Ya kan? Betul, betul. Dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Dari yang tidak dalam sadar menjadi sadar gitu. Kan kita belajar itu menyenangkan, menggembirakan, maka itu perlu dirayakan gitu ya. Perlu dirayakan. Peristiwa itu perlu dirayakan. Dalam gelar karya P5 ini Pak, apa saja yang diharapkan atau yang ingin diraih Pak? Jadi yang ingin kita lihat itu adalah bagaimana asesmen sikapnya anak-anak. Asesmen sikap. Penilaian sikap anak-anak. Jadi pembelajaran proyek itu kan satu basisnya masalah. Yang kedua kan kolaboratif, bekerjasama dengan orang lain. Betul. Ya. Dan terus kemudian dipaksa anak itu berhadapan dengan masalah yang ada di sosial, artinya mereka dipaksa untuk kerja keras, aktif, dan seterusnya mandiri dan seterusnya dan seterusnya. Banyak adalah kita itu ingin memotret sejauh mana tata nilai yang itu ditransformasikan kepada anak ini sudah nyampe atau belum, sudah menjadi satu budaya dalam keseharian atau belum, dan melatihkan bagaimana tata nilai yang seperti di profil pelajar Pancasila itu tadi sudah membudaya atau sudah terinternalisasi dalam jiwa setiap anak atau belum. Penguatan tata nilai profil pelajar Pancasila itu di relung jiwa anak. Relung jiwa, Masya Allah, keren sekali Pak. P5 ini kapan, di mana dan siapa saja Pak? Oh nanti Pak Nasir, ya? ini kurang berapa ya? Sekarang tanggal 16 ya? Iya betul 16 Pak. 1 minggu lagi Pak Nasir. 1 minggu lagi. Ya. Kamis ya. Kamis depan Pak? Iya Kamis. Wah sangat. Kamis di halaman SDN Jembatan 3. Di halaman SDN Jembatan 3. Iya. Nah nanti yang ikut di proses itu ada siswa semuanya ikut, kemudian karena merayakan merdeka belajar. Betul. Siswanya ikut, orang tuanya ikut. Orang tuanya di SDN Jembatan 3 ini luar biasa. Gitu.
kerjasamanya luar biasa. Betul, Pak. Saya sangat mengapresiasi betul gitu, sangat mensupport banget gitu. Bahkan nanti kalau tanggal 21 malam, Iya. kalau ada kesempatan itu pemirsa itu datang ke SDN Jembatan 3, pasti beluk nanti orang tua itu ngumpul semua sama bekerja sama dengan anaknya, dengan gurunya untuk menyiapkan event tersebut gitu. Iya, iya, betul, Pak. Silakan nanti dilihat tanggal 22 ya Tanggal siang 22. ya. Siang, Pak, ya? 22 siang nanti bisa dicek gitu. Sampai malam itu biasanya. Sampai malam biasanya, Pak. Sampai ya? selesai. Sampai selesai ya. Ya komitenya juga Komitenya. turun. Kemudian orang tuanya Orang tua. dari kelas 1 sampai kelas 6 loh. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai 6. Iya betul. Bahkan terima tamunya nanti itu ya dari pihak orang tua. Juga, Pak. Iya, jadi kolaborasi lah, kita kerja kolaborasi gitu. Terus ada peserta unjuk gelar nanti juga ada pejabat publik. Pejabat publik. Ya, Siapa itu, Pak, kira-kira? ya moga-moga saja pejabat publik seperti Bapak Kepala Dinas bisa rawuh, kemudian Iya. Bapak yang kurikulum SD bisa rawuh, Bapak Camat bisa rawuh, Bapak Lurah bisa rawuh ya. Syukur-syukur Pak PJ Bupati juga bisa rawuh Masya Allah, gitu. keren Ini sekali. betul kan Iya, kerawuhannya Bapak PJ Bupati ini Iya. biar memberikan satu semangat untuk Semangat anak-anak untuk gitu. anak-anak. Apalagi kan basicnya dulu Pak PJ itu kan pernah sekolah di SPG. Oh, Masya Allah. Pak Imam tahu juga ternyata. Gitu. Enggak, itu memang dengar begitu sih saya. dengar gitu. Iya, betul, betul. Ya betul. dengar gitu. Siapan untuk gelar karya P5. Ya sampai sekarang setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing ekstra itu semuanya sudah mempersiapkan dirinya dengan baik Pak Nasir. Sampai panitianya itu sudah lagi hari-hari sibuk untuk menyiapkan itu gitu. Jadi persiapannya betul-betul yang matang, Pak ya. Diusahakan Diusahakan. Iya. Diusahakan. Motivasi, Pak, untuk supaya kegiatan gelar para P5 ini terus berjalan setiap tahunnya, Pak. Maksudnya motivasi bagaimana? Untuk sekolahan, guru, ide atau orang tua peserta. Ya karena memang pembelajaran proyek itu mesti harus dilakukan di kurikulum Merdeka ini. Wajib dilakukan, gitu. Dilakukan, Tidak ya. boleh tidak kan gitu. Apalagi di rapotnya itu nanti kan ada juga Betul. untuk tata nilainya anak-anak itu, Betul. gitu kan. Iya. Memberikan nilai di rapotnya nanti kan gitu. Iya. Betul, Pak. Nah itu satu. Yang kedua, begini memang pembelajaran yang sangat rumit gitu loh, butuh kreativitas fasilitator. Maka ya tentu saja dengan kita itu sering secara ajak setiap tahun melakukan pembelajaran proyek itu setidak-tidaknya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini guru Ya. itu semakin baik. Semakin. Karena kita untuk selalu berefleksi. Betul. Dari setiap akhir pembelajaran proyek itu kan guru itu kan ada ruang untuk refleksi. Ruang untuk refleksi. Ditutup dengan ruang refleksi. Refleksi. Gitu. Iya. Ya saya pikir anak-anak itu pasti ini pembelajaran proyek itu pembelajaran yang sangat ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Karena menceriakan, Menceriakan. menyenangkan. Jadi sebenarnya. untuk tahun depan kelas 3 dan 6 Ya. sudah sudah murni P5. B5. Wah, Tapi betul. ini kan masih Ini belum ya. ya turut serta gitu Turut ya. serta. Turut serta gitu. Baik, terima kasih Pak Imam. Itu tadi adalah pembahasan tentang gelar karya P5. Terima kasih sekali Pak Imam, Iya, memotivasi kami. Sobat Betari Podcast, demikianlah
tadi tentang gelar karya B5. Sebelum saya akhiri, saya akan menutup dengan sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Betari, yo betari. Betari bukan yang lain bukan betari. Demikian, assalamualaikum.